Wahai Ibrahim, gitu kan. Wahai Ibrahim, hendak kemana kamu? Ya ditanya, hendak kamu kemana? Mau kemana? Tapi Ibrahim enggak menoleh ya kan. Mengapa kamu ya kan bertanya. Tapi ketika diajar apakah ini perintah Allah gitu kan ya. Ada Ibrahim menoleh, iya ini perintah Allah. Berarti kalau Hajar benar kalau ini perintah Allah, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Innallaha la yudhi'una insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana pada kesempatan kali ini, pagi yang cerah kali ini, Allah masih berikan keimanan, masih memberikan nikmat. Yang kita rasakan saat ini adalah Allah masih memberikan rasa ukhuwah Islamiyah yang tetap pada diri kita. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Selawat berangkat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaghar risalah wa abdal amanah wa nasaha hadil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah berjalan untuk hari Rabu, sudah untuk ini kesempatan yang kedua. Untuk pekan yang kemarin kita sudah membahas mengapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah, mengapa kita harus belajar sejarah ya. Nanti silahkan disimak ketika nanti kami sudah menguploadnya di kanal YouTube Nidak Podcast dan mungkin di akun kami. Untuk saat ini seperti yang kami posting di poster, yaitu tentang sejarah bangsa Arab. Perlu diketahui bahwasannya kalau disebut Arab ya, yang terdetik, yang terfikirkan di pikiran kita mesti tempat yang gersang, panas. Ya banyak tidak jumpai pohon-pohon itu sangat sedikit sekali ya. Itulah bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini seperti apa ya dulunya? Jadi untuk kali ini sebelum kita membahas baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ingin membahas sebelum adanya Ka'bah ya. Jadi dulu. Jadi saya harus garis bawahi apa perbedaannya antara sirah dan tarikh. Mungkin ada yang mengetahui, Mas Pino mungkin perbedaannya sirah dan tarikh niku napa? Ya jangan sampai bingung ya antara ini tarikh apa sirah ya. Untuk lebih gampangnya ya, kalau sirah itu khususon biasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sirahnya Nabi. Jadi dari dia mungkin sebelum masih kecil sampai dia wafat itu ada sejarahnya semuanya. Nah, kalau tarikh itu biasanya tarikh khulafa atau orang-orang yang biasanya yang fenomenal lah seperti itu. Jadi kalau untuk sirah itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmahnya di antaranya dari sirah kami ambil dulu sebelum beranjak ke Ar-Rahiqul Maktum. Ini hikmah sirah Nabawiyah dari Dr. Mustafa Asibai. Ya. Di antara hikmahnya yang ingin kami bahas adalah sirah Nabawiyah adalah sejarah paling autentik. Jadi orang-orang barat, orang-orang pun susah untuk mendistorsi, jadi suatu melencengkan karena dalil-dalilnya itu pun kuat sekali. Tapi berbeda halnya dengan sejarahnya Nabi Musa ya.
sejarahnya Nabi Isa gitu. Banyak sekali Israeliat. Karena apa? Waktu itu sejarah baru setelah kematian Nabi Musa. Jadi yang kita yakini yang berada di dalam Al-Qur'an, ya. Begitu juga dengan dalam hadis, begitu juga dengan sejarahnya Nabi Isa. Banyak sekali kabar-kabar yang tidak kuat, ya. Karena ditulisnya setelah Nabi Isa meninggal. Nah, yang kita yakini yang berada dalam Al-Qur'an. Kembali lagi ke sejarah bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ini memiliki keunikan dan kehebatan, ya. Karena letak strategisnya, ya. Jadi Jazirah Arab itu dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, ya. Dan di sebelah timur dibatasi Teluk Arab. Dan sebagian besar negara Irak dan bagian selatan di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung di Lautan India. Ya. Jadi dikelilingi gurun pasir dari segala sudutnya. Jadi ini menambahkan bahwasannya strategi kokoh sekali. Jadi orang mau menyerang negara Arab ini sungguh udah ketakutan karena daerahnya seperti itu. Jadi Allah menjamin keamanannya, maka alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Jadi enak sekali mereka dengan dinamakan negeri yang aman. Sesungguhnya perlu diketahui sejarah bangsa Arab. Dari Arab itu dikategorikan ada tiga, ya. Ada tiga bangsa Arab, ya, dulu. Yang pertama adalah Arab Baidah. Apa itu Arab Baidah? Ya. Kaum Arab yang terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak, ya. Jadi susah sekali karena zaman dahulu sekali, ya. Kita bahkan mungkin nggak tahu kalau Al-Quran tidak menceritakannya, ya. Contohnya kaum apa? Kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Sam, Jadis dan Imlak dan lain sebagainya. Jadi kaum Baidah ini yang paling terkenal, ya, mungkin yang kita ketahui adalah kaum Ad, kaum Samud, ya. Di yang manakala kita diketahui karena kita diceritakan oleh Rasulullah SAW lewat firman-Nya. Jadi ini sudah tidak bisa ditelisik lah sejarah kecuali peninggalannya setelah terungkap, ya kan. Ada kaum Sodom, kaum yang itu jasadnya masih seperti prasetya bebatuan, ya, seperti itu. Yang kedua adalah Arab Aribah, ya. Apa itu Arab Aribah? Yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub dan Yasjud bin Qoton, atau disebut juga Arab Qotoniyah. Jadi di samping ada Arab Baidah, juga ada Arab Aribah, yaitu orang menyebutnya dengan Arab Qotoniyah. Nah, dan yang ketiga adalah Arab Musta'rabah, kaum Arab, ya, yang keturunan dari Nabi Ismail. Nah, ini yang titik kita beratkan di sini adalah Arab Musta'rabah. Jadi keturunannya Nabi, karena Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail bukan asli keturunan Arab, ya. Jadi ada cerita sebelumnya. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengadakan perjalanan, ya. Ketika itu dia melewati Mesir, ya, melewati Mesir. Nah, di sana dia mengetahui bahwa di Mesir itu ada raja yang zalim, yang bengis lah seperti itu. Akhirnya apa? Ketika Nabi Ibrahim AS mengadakan perjalanan bersama istrinya, ya, bersama istrinya Sarah, ya kan? Sarah ini istri yang memiliki kelebihan, yaitu berupa parasnya yang cantik, ya. Jadi ketika sebelum sampai ke Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpesan kepada Sarah, nanti kalau ditanya, ya, kamu jangan ngaku kamu itu istri saya, ya. Ya, jadi saya nganggap kamu sebagai adik lah, karena biar akrab. Nah, bener, ketika menjumpai betul itu raja yang zalim itu, nah, setelah itu ditanya ini cuma adik kakak, akhirnya apa? Dia berusaha untuk berbuat yang
tidak senonoh atau ingin menggaulinya. Akhirnya apa? Ketika itu dia berzikir dan menasihati kepada raja tersebut. Akhirnya raja yang dolim itu apa ya, lehernya ini kaku, jadi nggak bisa menyentuhnya, jadi kaku, sekujur tubuhnya nggak bisa menyentuhnya ya. Akhirnya apa, dari nasihatin jangan itu karena kami berlindung kepada Allah. Akhirnya apa, mereka setelah tahu sadar ya rajanya tadi, suruh berdoa untuk menyembuhkannya lagi. Akhirnya didoakan. Sebelumnya kisah ini tidak ada di Ar-Rahiq Maktum, ini diambil dari Qasasul Anbiya ya, Qasasul Anbiya. Selanjutnya setelah tadi udah didoain, akhirnya sembuh. Nah, saya sembuh, mau berbuat lagi. Akhirnya apa? Sarah berdoa lagi, akhirnya sakit lagi ya, badannya kaku, nggak bisa bergerak ya. Akhirnya apa? Suruh doain lagi. Bahkan sampai yang ketiga kalinya mau berbuat lagi. Akhirnya di ketiga kali ini Sarah mengucap, kalau kamu melakukannya lagi saya tidak akan mendoakan kamu lagi ya, biar ya selama-lamanya sampai kamu meninggal. Nah, ketika yang ketiga kalinya ini dia insaf, dia tidak akhirnya karena saking dia takjub sama Sarah tadi, dia menghadiahkan putrinya. Di sini dijelaskan bahwasannya dia di sini adalah Sarah akhirnya mengawinkan ya. Jadi rajanya tadi itu memberikan putrinya kepada Ibrahim ya, kepada Ibrahim. Memberikan, akhirnya dibawalah perjalanannya. Ketika itu Sarah tadi sudah lama sekali menikah dengan Nabi Ibrahim, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya Sarah yang bijak, akhirnya ya sudah, kamu nikahi aja Hajar ya, namanya Hajar, yang dihadiahkan ke Nabi Ibrahim adalah Hajar. Akhirnya benar, karena ingin mendapat keturunan ya, karena Nabi kalau tidak punya keturunan yang akan melanjutkan estafet dakwah siapa. Akhirnya benar, setelah disuruh menikahinya, akhirnya dari pernikahan itu menghasilkan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, setelah itu melihat setiap hari Ismail digendong dengan Nabi Ibrahim yang sangat mencintainya, akhirnya apa? Lambat laun ya, Sarah ini dibakar api cemburu yang luar biasa ya. Karena bagaimanapun ya, pertama kuas setiap hari mendapatkan pemandangan seperti itu ya, seorang wanita. Akhirnya apa? Di sini kalau menurut buku ya, Ibrahim kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Sarah terbakar api cemburu dan dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkannya. Maksudnya ini mungkin ya bukan melenyap dibunuh, tapi menyelanyap dari pandangan matanya karena tidak kuat ya dengan perasaannya ya. Akhirnya setelah seperti itu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keduanya ke Hijaz ya, dan menempatkan mereka berdua di satu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Jadi tepatnya di Baitul Haram ya. Waktu Baitul Haram masih gundukan tanah ya, gundukan tanah. Akhirnya ketika itu Siti Hajar pun bingung, ini saya mau dibawa kemana? Gak ada kawan, gak ada orang, dan gak ada tumbuhan ya. Bighairi dzar'ain inda baitikal muharram ya. Gak ada tumbuhan ya, di sisi Baitul Haram tadi. Akhirnya apa? Ketika itu ditaruh situ anaknya ya, Ismail taruh situ ada dikasih air sampingnya. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya. Ketika itu Sarah memanggil, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, hendak kemana kamu? Ya ditanya, hendak kamu kemana, mau kemana? Tapi Ibrahim enggak menoleh ya kan, mengapa kamu ya kan bertanya. Tapi ketika diajar, apakah ini perintah Allah gitu kan ya? Akhirnya Ibrahim berkata, iya ini perintah Allah. Berarti kalau Hajar benar, kalau ini perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Innallaha la yudhi'una, insya Allah ya. Benar, ketika itu airnya yang disediain tadi, yang sedikit tadi, lambat laun habis ya, ya. Bingung karena Ismail menangis jadinya, karena apa ya, udah ibundanya nggak makan, otomatis air susu pun juga nggak ada. Harapan dia lari ke sana kemari ya kan.
kadang-kadang di sofa dan Marwa sampai bolak-balik 7 kali ya kan, sampai bolak-balik 7 kali. Nah, ketika itu setelah putus asa dia ingin menengok tadi putranya Nabi Ismail yang masih kecil ya, itu karena nangis ya, tahu anak kecilnya nangis itu biasanya kalau di kasur ya mungkin apa ya, kakinya itu doker-doker gitu ya karena nangis kejer gitu kan, karena tidak ditinggal, tahu sendiri kan ya anak kecil tuh feelingnya, oh ini nggak ada orang yang mesti nangis kan kencang kan karena ibunya lagi cari air. Ketika lagi doker-doker tadi keluarlah dari bawahnya mata air ya, mata air Zam-Zam. Nah, mungkin ini cerita ini sudah sangat familiar sekali, sudah kita ketahui di kisah-kisah para nabi. Yang digarisbawahi di sini adalah ketika air Zam-Zam ini keluar ya, ke Zam-Zam keluar, akhirnya ada kehidupan di situ ya, perlahan pohon tumbuh lain sebagainya, dia punya binatang anaknya apa? Nabi Ismail dan istrinya pun tinggal di situ. Nah, setelah situ sudah ada penghidupan, akhirnya apa? Orang-orang mulai berdatangan, burung-burung pun ya tahu, oh di sini ada air gitu kan, ke sana, oh burungnya ke sana, berarti nanti air sebelah sana. Ternyata di situ sudah ada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, akhirnya ada suatu kabilah namanya dari Yaman, namanya Jurhum ya. Jadi Jurhum ini pengen di situ lah ya, pengen di situ. Ada yang mengatakan bahwasannya dulu sebelumnya dia ya pernah di situ. Jadi sebelum Ismail pun ada Jurhum ya, dia mungkin di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Tapi ada yang mengatakan juga mereka belum. Jadi Ismail lah yang pertama kali itu. Nah, ketika itu mereka ingin di situ ya, tetapi hak kuasa sumur itu berada di Ismail dan ibunya ya. Dari waktu ke waktu akhirnya setelah tumbuh dewasa ya, Nabi Ibrahim ingin menjenguk keluarganya ya. Adi lama ya kan, kita nggak bisa bayangkan kan, lama banget setelah ditinggal bapaknya ya kan, tinggal bapaknya. Yang ini anaknya ini itu abimu namanya dulu Ibrahim. Ibunya ini yang luar biasa, dia tidak mengajarkan putranya ini, bapakmu rela nak ninggalin dia pengen gini-gini, tapi diajarin ya kan, dia belajar sama suku Jurhum ini bahasa Arab dan sebagainya, dan Nabi Ismail pun termasuk orang yang berhak mulia dan dituakan di situ ya kan. Karena setelah beberapa waktu tuh akhirnya Nabi Ibrahim datang menjenguknya. Nah, karena apa? Ketika dia ingin menjenguknya tadi karena ada perintah ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa mimpi ya. Berupa mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya dia menyuruh Nabi Ibrahim ini ya. Allah menyuruhnya untuk menyembelihnya. Bayangkan, karena apa? Ru'yah ya, atau mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu ya. Jadi pertama dia ingin dari setan, mimpi lagi, berarti ini benar ya, akhirnya dia sampailah ke kampung Ismail tadi ya, dengan layaknya bapak seorang anak ya, bertemu dengan kangen lain sebagainya. Sudah ketika kangen-kangenan itu dibisiki, dia berunding sama Nabi Ismail ya kan. Nabi Ismail belum dekat masih nak gitu kan. Saya tuh mimpi ya kan. Ini arafil manami ani atbahuka wis. Saya bermimpi ya kan. Ini arafil manami ani, sesungguhnya aku atbahuka, menyembelih kamu ya. Fangdur mada taro ya kan. Gimana pendapatmu nak ya? Amun. Tetapi anak yang soleh, didikan uminya yang luar biasa ya kan. Ketika melihat seperti itu, qala ya abati. Jadi panggilan yang mesra itu abah ya, abah. Jadi abi dengan abati. Qala ya abatif al ma tu'mar ya kan. Ya abati ya, bapakku ya. Qala ya abatif al ya. Lakukanlah, maksudnya lakukan penyembelihan itu. Apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Karena apa? Udah lama enggak ketemu, ketemu malah minta disembelih. Ini kalau di secara nalar ya, ini
ini kejam sekali, tetapi barangkali itulah ujiannya ya, ujian. Tapi karena yang didahulukan adalah iman ya, terpisah adalah iman, sebesar apapun perintahnya ya kan akan dilakukan ya. Dan setelah itu berundian kamu bener ya kan, dibawalah dia ke tempat untuk akhirnya Siti Hajar yang nggak tahu ya, nanti udah dikabari dulu ya, dibawa ke sana ya kan. Di sana pun ya digoda juga ya, diriwayatkan itu digoda juga ketika mau ke tempatnya itu Ismail, namanya setan kan nggak ridho kan. Ismail, oh bawa kok Ismail, kamu mau di mana? Kamu mau dibunuh sama bapakmu. Juga Ibrahim digoda, Ibrahim kamu ibaratnya nggak ada akhlak gitu kan, mau membunuh anakmu sendiri gimana ini era Pak. Setelah itu dilemparlah ya setan tadi, makanya ada yang dilemparan itu salah satunya cikal bakalnya lempar jumroh ya kan. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidibhin adzim. Yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, jadi wis dibareng nih wis ibarat, dan nyatanya kesabaran ya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi luar biasa. Dan itu Nabi Ibrahim tuh nggak ada pikiran nanti ketika tak sembelih paling nanti diganti domba, paling nanti nggak jadi. Nggak ada pikiran seperti itu. Yang penting laksanakan dan bener-bener ketika itu ya kan, sampai Nabi Ibrahim itu memang keker ya, kokoh ya ketika langsung ya. Nah ketika dia sudah bener-bener ingin menyembelihnya tadi ya kan, di tangan ini kaku dan ada ya manggil dari atas ya kan, dengan firman-Nya tadi. Apa? Kalau cerita Ismail jadi kambing, bukan, maksudnya ketika itu muncullah domba ya dari batu hitam, bukan dia diserupakan enggak gitu kan ya. Akhirnya yang dibunuh adalah dombanya tadi ya kan, disembelihnya tadi. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selesai 13 tahun, lebih tua dari Ishak. Ya, maksudnya di sini nanti juga Sarah ya. Sarah itu nanti juga akhirnya memiliki anak juga yang bernama Ishak, tapi nanti itu kan yang menceritakan. Fani fillah arsadani wa arsadakumullah. Nah, itulah setelah ada peristiwa penyembelihannya tadi yang akhirnya menjadikan ibrah bahwasannya nanti adanya kurban yang dikurbankan itu bukan manusia tetapi adalah hewan. Akhirnya ada syariatnya adalah udhiyah, Idul Adha nanti. Nah, akhirnya suatu hari setelah selang berapa waktu gitu kan, Ismail udah tumbuh besar. Akhirnya Ismail ini dinikahkan salah satu suku dari Jurhum ya. Dinikahkan salah satu dari Jurhum. Akhirnya dia dinikahkan, dan akhirnya ketika itu setelah tahu pernikahannya, Ibrahim pun datang lagi ke sana. Nah, setelah mengetahui Ismail di mana gitu kan, Ismail di mana? Ismail enggak ada. Setelah itu dia tanya sama istrinya, bagaimana sih kamu kehidupannya dengan Nabi Ismail gitu kan. Dia bercerita, saya ini kesusahan ya kan, miskin, melarat, serba susah dan sebagainya itu kan, pokoknya yang enggak enak didengar oleh mertuanya. Akhirnya apa? Nanti ngomong sama
Ismail ya, suruh mengganti palang pintunya. Ya, benar. Akhirnya disampaikanlah kabar, akhirnya bener. Kan. Datanglah Nabi Ibrahim tadi ke sini. Dia berpesan ingin mengganti palang pintu, perempuan istrinya tadi diceraikan. Dan setelah berjalannya waktu, akhirnya Ibrahim pun datang kembali dan begitu tanya kepada istri yang selanjutnya ya setelah diceraikan tadi. Gimana Nabi Ismail? Ya Allah soleh. Habis itu juga itu sederhana, pokoknya dengan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan hati. Akhirnya dengan besar hati Nabi Ibrahim berpesan, nanti ngomong ya sama Ismail, tolong untuk memperkokoh palang pintunya. Ya, masih banyak cerita yang sangat menarik sekali ya. Yang ingin saya sampaikan intinya adalah masih tahap awal sejarah bangsa Arabnya. Barangkali itu jadi teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa belajar sejarah. Insya Allah nanti dari keturunannya Ismail nanti sampailah ke nasabnya Nabi Muhammad SAW. Karena waktu yang kami ingin berfokus pada 30 menit yang insya Allah nantikan setiap hari Selasa ya di channel Nida Podcast ini, yang insya Allah kita bersama-sama belajar sirah nabawiyah agar hasanah ilmu dan pengetahuan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala ya. Barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.